ya, kita langsung saja dengan topik ngaku gereja tapi nggak buka lapangan kerja. Nah, ini bagaimana ini ya? Sinode gereja-gereja bereaksi ya. Apa nih respon gereja terhadap isu yang sangat hangat ya? PHK sedang banyak sekali, pengangguran, belum lagi perang. Apakah ada akibat impaknya terhadap kita? Yang pertama, tentu saja saya akan bertanya kepada Bang Timbul terkait masalah ini ya. Bagaimana Bang Timbul melihat kondisi sosial ekonomi pasca gelombang PHK massal, apalagi terjadi perang, walaupun perangnya bukan di Indonesia, apakah kita terdampak untuk itu? Bagaimana Bang sosial ekonomi kita? Ya, terima kasih Mbak Tine. Selamat malam. Jadi tentunya memang persoalan lapangan kerja ini kan masalah yang sangat sensitif ya. Masalah yang memang harus diupayakan untuk terus dibuka sebagai bentuk amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah negara itu harus menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, rentetan cerita daripada kegagalan misalnya membangun atau membuka lapangan kerja itu kan kemiskinan. Kalau kemiskinan itu kan nanti akan berdampak yang bisa yang lainnya dan sebagainya. Nah, tentunya kalau kita membaca statistik daripada angkatan kerja kita saat ini kan tentunya memang kita ada usia bekerja kita ya, masyarakat kita itu di 216 juta orang penduduk yang usia kerja. Nah, dari usia kerja itu ada dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja kita 153 juta. Nah, dari angkatan kerja 153, yang bukan angkatan kerja kita 63,74 juta. Nah, yang penting di sini angkatan kerja. Angkatan kerja itu ya memang ada yang 153 dibagi dua. Yang bekerja 145 juta dan yang menganggur 7,28. Nah, kita mengharapkan yang bekerja ini yang memang bisa 145,77 juta orang ini yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan, pergerakan ekonomi dan sebagainya. Karena dari orang yang bekerja akan tercipta barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu akan berdampak pada pembayaran upah, penghasilan, dan ke negara pajak. Pajak itu yang nanti akan bisa menggerakkan ekonomi, pembangunan, pajak dari pekerjaannya sendiri, pajak dari perusahaan, keuntungan, dan sebagainya. Jadi pendapatan utama negara kita kan sekarang pajak ya. Hmm. Dulu mungkin masih oil atau minyak ya, dulu masih kayu dan sebagainya. Tapi sekarang sudah selesai itu semua, kita fokus pada pendapatan pajak. Nah, pajak sangat terkait dengan ekonomi. Kalau ekonominya nggak bergerak, penganggurannya semakin banyak, investasi tidak masuk, ya siap-siap aja kita menjadi negara yang relatif tidak maju ya perekonomiannya. Kemiskinan akan semakin banyak dan sebagainya. Nah, eh, kondisi angkatan kerja kita sekarang itu yang memang 153 juta itu kan juga sebenarnya bukan berarti yang 153 itu bekerja full semuanya. Yang bekerja full itu waktu ya 35 jam yang relatif sudah settle itu sekitar 95 juta atau 66,19% dari 145 juta ini. Nah, yang relatif masih kerja sebenarnya itu ada pekerja penganggur, setengah penganggur ya. Jadi kalau BPS itu mengkategorikan pekerja yang full waktu, yang 66,19% ini, kemudian pekerja yang paruh waktu ya sekitar 13%-an, yang setengah penganggur yang sekitar 8%, dan pekerja yang masyarakat yang tidak bekerja sama sekali yang 7,56%. Yang mencari kerja itu adalah kelompok setengah penganggur dan pengangguran terbuka. Yang kalau dijumlah sekitar 11,6 untuk setengah penganggur dan sekitar 7,28 juta
yaitu sekitar 19 jutaan, 18-19 juta. Nah, ini yang memang akan juga nanti ditingkatkan oleh munculnya angkatan kerja baru yang lulusan SMA, Fresh yang graduate lulusan ya. perguruan tinggi, Ya. dan yang ter-PHK. Jadi artinya yang sekarang ini ada itu bukan potensi menurun, tapi akan meningkat. Nah, yang menganggur itu, yang tadi saya bilang dikontribusi salah satunya oleh orang-orang yang ter-PHK, yang mengacu pada datanya Kementerian Tenaga Kerja, per 23 April itu sekitar 24 ribuan. Nah, dimasuk di bulan Mei itu sudah mencapai 26 ribuan, itu ya 76 orang yang memang itu juga akan terus meningkat. Potensinya bisa sampai ke 77 ke 80 ribu pengangguran bila memang kita tidak mampu untuk mengerem ya. Nah, jadi memang kondisi luar maupun di internal ini juga akan sangat mempengaruhi jika ini tidak bisa direm, misalnya laju PHK, ya mungkin akan bisa meningkat sampai 100 ribu. Dan memang ada yang memprediksi 100 ribu lebih untuk tahun ini. Dan kemudian Ya, 120 ribu prediksinya ya, sampai akhir tahun ya Bang akhir ya. tahun 120 ribu. Tetapi memang Itu ini yang harus sebelum, kita rem. ya bahkan itu prediksi itu 120 ribu sampai akhir tahun, bahkan sebelum pecah perang Iya, betul. Itu Iran-Israel juga, ya. ya, itu juga yang mau saya sampaikan bahwa geopolitik internasional itu akan sangat berdampak pada Indonesia. Kondisi ekonomi kita kan sebenarnya yang relatif sangat terbuka ya. Artinya konstelasi di internasional itu sangat terbuka, akan sangat berpengaruh terhadap kita. Misalnya munculnya perang Israel-Iran dan Amerika ya. Ini katanya perang dunia ketiga, bukan, ini perang bertiga aja nih gitu. Yang memang sangat berpengaruh ya bagaimana suplai minyak ke kita. Kita kan negara importir sekarang. Akan berpengaruh terhadap nilai harga minyak ya. Sementara kita sudah mematok dalam APBN kita harga minyak sekian dan sebagainya. Nah, kena perang di sana akan berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak. Suplai barang dan jasa kita ke sana pun akan terhambat sehingga ekspor kita akan terhambat, dan pekerja-pekerja migran kita yang ada di sana, kemungkinan pelajar kita juga kemungkinan akan balik ke Indonesia. Kalau saya nonton sekarang lagi ada evakuasi, ya ada evakuasi ya. Nah, ini juga kan mendukung permasalahan lebih banyak lagi di Indonesia dari sisi penganggurannya. Dan ini yang memang kembali akan punya problem yang lebih besar lagi ya. Di satu sisi kita juga belum bisa memastikan di internal kita, itu kan tadi dari luar, eksternal, dari internal kita juga belum bisa untuk memastikan investor itu lebih yakin untuk berinvestasi di Indonesia ya. Banyak faktor ya, suku bunga yang relatif masih tinggi, infrastrukturnya juga dengan pungli masih ada, premanisme ya. Kalau kemarin terakhir tenaga kerja asing mau masuk aja sudah dipalakin, sudah dimintain uang lebih. Akhirnya KPK menangkap para pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang mengurusi soal perizinan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, ini kan juga menjadi image jelek kepada investor sehingga mereka wait and see. Oh, lebih baik kita ke Vietnam saja yang lebih pasti tidak terganggu dan sebagainya. Kalau ke Indonesia punya persoalan ABCD, politiknya juga terus terganggu dan sebagainya gitu.